Pemirsa, peristiwa perkelahian antar warga yang menelan korban jiwa di Banjartabu, Desa Songan, Kintamani, Bangli beberapa waktu lalu mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Dari sudut pandang psikologi, insiden tersebut diperkirakan terjadi akibat kurangnya kemampuan dalam memproses atau meregulasi emosi, sehingga kemarahan yang tidak terkelola dengan baik dapat berujung pada pertikaian. Psikolog Nena Mawarsari menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tingkat kemampuan regulasi emosi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya budaya, pola pengasuhan, dan gender, terutama laki-laki, yang dimana sering diharapkan untuk bersikap berani dan menahan perasaan. Akibatnya mereka tidak terbiasa mengungkapkan isi pikiran atau perasaan dengan kata-kata. Hal ini membuat sebagian dari mereka lebih cenderung melampiaskan emosi melalui tindakan konfrontatif. Ia menambahkan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil saat ini turut memperburuk situasi. Faktor ekonomi seperti tekanan finansial, rasa tidak aman, dan beban hutang menjadi faktor yang sangat sensitif dan bisa mempengaruhi kestabilan emosi seseorang. Menurut Nena, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional terdapat dua pilihan, yaitu memendam atau melampiaskan amarah. Namun kedua cara tersebut tidak efektif. Yang paling tepat adalah memproses atau meregulasi emosi yang kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menyelesaikan emosi dengan tuntas agar tidak meninggalkan luka batin. Caranya adalah dengan menerima perasaan itu apa adanya, bukan melawannya. Pada umumnya kan setiap manusia, setiap orang itu punya kemampuan meregulasi emosi itu berbeda-beda. Dan faktor-faktor kenapa seseorang itu punya tingkatan kemampuan meregulasi emosi yang berbeda-beda itu tergantung dari satu budaya, kemudian yang kedua itu pola pengasuhan, yang ketiga ya memang tanda kutip gender dan sebagainya. Laki-laki istilahnya sejak lahir tuh kayak diharapkan untuk bisa menahan, bersikap berani, bersikap gentle, sehingga kemampuan untuk menguraikan isi kepala itu kadang-kadang tidak lazim gitu. Jadi bahasa-bahasa seperti mengutarakan perasaan dan rasa itu tidak dibiasakan sejak kecil, sehingga merasa bahwa apapun yang ada di kepala, apapun yang ada di hati itu harus dilampiaskan, harus dengan konfrontasi gitu. Nah, kebetulan mungkin situasi saat ini kan istilahnya ekonomi sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin akumulasi dari permasalahan-permasalahan individu tersebut sejak dulu berkumpul menjadi satu frekuensi ya. Jadi istilahnya sama-sama membawa luka-lukanya masing-masing, sehingga tingkatan emosinya, frekuensinya jadi tinggi, sehingga mudah sekali terpicu untuk emosi secara massal gitu. Lazimnya orang kalau emosional kan kalau tidak memendam, melampiaskan. Sayangnya kedua hal tersebut tidak efektif. Yang efektif adalah memproses, meregulasinya. Nah, keterampilan dan kemampuan inilah yang sebaiknya masing-masing individu tuh miliki gitu. Salah satunya adalah dengan menerima perasaan itu apa adanya, bukan melawan, karena lawan yang marah sabar, dia marah karena nggak bisa sabar gitu kan. Jadi kayak berantem dengan isi kepalanya. Tapi menerima bahwa saya bisa marah, saya marah karena apa, tanggung jawab saya untuk menurunkan emosi itu bagaimana, kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah ini sehingga tidak ada bibit sedikit pun yang tertinggal dari kemarahan dan dendam tersebut. Nah, kita kan nggak tahu yang kemarin terjadi itu adalah dendam akumulasi tahun berapa, apakah mungkin karena leluhurnya atau karena keturunan yang sebelumnya punya cerita dendam. Nah, itu kan kita tidak tahu. Jadi regulasi emosi itu adalah menuntaskan emosi itu sehingga tidak tersisa menjadi luka batin yang lainnya. Ya, merasa punya tanggung jawab bahwa emosi kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan orang yang harus mengerti, bukan lingkungan yang harus mengerti, tapi saya worth it untuk hidup yang lebih tenang, punya kesehatan mental yang lebih baik, dan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dengan kemampuan regulasi emosi yang baik, setiap individu diharapkan mampu mencegah munculnya konflik yang lebih besar di tengah masyarakat. Sebab pada dasarnya kedamaian sosial dimulai dari kedamaian dalam diri masing-masing individu. Bunga Widrayani, Bali TV.